Bapa di dalam surga, berkatilah kebaktian ini, di mana Tuhan yang telah mendorong, menggerak, dan menarik kami datang kepada hadirat-Mu. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus, yang telah mewahyukan kebenaran di dalam kitab suci, juga akan memberikan penerangan ke dalam hati kami. Berilah keausan, kesadaran, dan kerelaan untuk mentaati firman-Mu. Berilah pengertian, keinsyafan, sehingga kami sungguh-sungguh sadar betapa penting firman yang Kau beritakan kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita sama-sama membaca Injil Matius pasal ke-5. Injil Matius pasal ke-5. Kita membaca dari ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga bajumu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, satu lapis demi satu lapis, Yesus membawa kita ke dalam pengkoreksian konsep yang sangat-sangat sulit dilakukan oleh siapapun kepada siapapun di dalam zaman apapun, di dalam negara mana saja. Ini adalah satu konsep yang sama sekali baru. Konsepnya belum pernah ada dari Adam, bahkan sampai Socrates, Konghucu, sampai zaman Yesus. Dan ini melampaui semua pikiran yang pernah muncul di dalam sejarah manusia, yang pernah diajarkan di dalam semua filosof, kebudayaan, agama, dan aliran pikiran manapun di dalam kekekalan. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah sendiri yang jelma menjadi manusia dan menjadi oknum yang pernah hidup di dalam dunia. Dia membawa kepada kita firman yang kekal sebelum dunia diciptakan. Dia membawa kepada kita konsep yang baru, merubah semua konsep yang pernah ada di dalam sepanjang zaman. Dan saya sangat merasa bersyukur orang yang mengerti hal ini. Orang India yang namanya Gandhi, waktu dia membaca ayat-ayat ini, dia tergugah. Orang India bukan orang biasa. Orang India mempunyai kebudayaan yang sangat kuno di antara seluruh sistem filsafat dan kebudayaan dunia. Dari buku Upanishad yang lebih 2500 tahun di dunia, ajarannya tidak kalah kunonya daripada Konghucu, tidak kalah kunonya daripada Sintoisme, tidak kalah kunonya daripada Socrates. Dan ini menjadi agama yang sampai hari ini
mempengaruhi kira-kira 1,3 miliar manusia. Selain India dan Tiongkok yang mempunyai penduduk terbanyak di seluruh dunia, dua negara ini ditambah dengan negara-negara Indochina, Korea, Jepang yang pernah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Konghucu dan ajaran-ajaran Hindu, maka penduduk di dunia kira-kira dipengaruhi oleh kedua negara ini. Maka orang India yang berwaris sampai pada saatnya Mahatma Gandhi, dia kagum melihat kalimat Yesus yang melampaui semua filsafat baik di timur maupun di barat. Dan dia menemukan semua inti yang berada di dalam pengajaran Yesus Kristus di dalam Matius pasal 5 sampai 7. Ini adalah pengajaran paling dalam untuk membentuk kembali etika seluruh umat manusia. Kesadaran dari anak India yang begitu penting seperti Gandhi jarang ditemukan di dalam bangsa yang lain. Itu sebab jika orang Kristen kira semua ajaran agama sama, bodoh engkau. Jikalau engkau kira semua filsafat ajaran sama, bodoh sekali engkau. Jikalau engkau melihat perjanjian lama, perjanjian baru sama-sama, bodoh sekali engkau. Jika engkau tidak merasa apa yang dikatakan Yesus melampaui semua pikiran dari seluruh alam semesta, dari semua agama, dari semua kebudayaan, dari semua filosof, dari semua tradisi, maka engkau belum mengetahui siapa Yesus Kristus. Pada waktu Yesus mengatakan, kau pernah mendengar orang kuno berkata, banyak orang kira, apa sih yang dikatakan orang kuno? Saya sudah tahu. Maka mereka selalu pikir yang turun kabar mereka yang beribu-ribu tahun itu adalah satu konsep jitu yang tidak pernah perlu dirubah. Karena begitu kuno, begitu lama, begitu otoritatif, pasti sudah benar. Satu-satunya orang di dalam sejarah manusia yang berani mendongkel hereditas kuno, tradisi orang-orang zaman dulu, dan memberikan konotasi yang baru, dan memberikan inti dan penjelasan yang paling segar. Hanya satu orang, Yesus Kristus. Kita telah membicarakan dua hukum dipetik dari Yesus, dari antara 10 hukum Musa, untuk dibentuk dan dikoreksi konsep yang salah dari umat manusia, untuk mengerti aslinya Tuhan mau kita mengerti apa. Jangan membunuh, jangan berzina. Ini ada dua hubungan antara pribadi manusia dengan pribadi manusia. Yang satu paling intim, yang satu paling keji. Waktu manusia cinta sama manusia, akhirnya rindu, mikir, mabuk, saben hari tidak habis-habis dirongrong oleh pikiran karena cinta satu orang. Mengapa dua orang mempunyai hubungan antar pribadi yang menjadi begini? Karena cinta. Lalu cinta yang begini mengakibatkan apa? Keinginan nikah. Interpersonal relationship develop until two person of different sex combine together and create a family. Itu namanya cinta antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama dicipta menurut peta teladan Allah, dan akhirnya menjadi keindahan yang paling intim, paling mendalam, dan paling bernilai, sehingga melalui sesuatu
hubungan antar oknum mengakibatkan lestarinya umat manusia beribu-ribu tahun. Dari 2 orang menjadi berpuluh-puluh miliar. Saudara-saudara, dan di dalam interpersonal relationship yang intim ini, Yesus perlu mengajar yang baru. Bukan kalimat letter luck yang kita pikir kita sudah tahu karena kita mengerti hukum Musa. Kedua, antara manusia sama manusia yang intim adalah cinta dan nikah. Yang sebaliknya adalah benci dan bunuh. Mengapa manusia mencintai sesama manusia sampai perlu nikah berpuluh-puluh tahun lalu membentuk keluarga? Mengapa antar manusia hubungan satu pribadi dan pribadi bisa sampai benci akhirnya tidak boleh dia hidup, harus dibunuh? Dan waktu mengintim dan waktu memisah, semua konsep salah perlu dikoreksi hanya oleh Allah yang mencipta manusia menurut peta teladannya. Bagaimana Allah mengkoreksi manusia? Kirim Yesus untuk memberikan komentar yang asli. Jadi engkau jangan mengerti firmanku melalui tafsiran orang-orang lain. Atau orang-orang yang memberikan supply, memberikan pengertian tambahan dari konsep-konsep mereka. Itu engkau pernah mendengarkan adalah kata-kata orang kuno kepadamu. Itu bukan Musa loh. Itu bukan hukum loh. Meskipun hukum Musa menyangkut interpersonal relationship, bicara di antara 10 hukum, 2 yang mengenai cinta dan bersatu atau benci dan membunuh. Di dalam hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Setelah itu Yesus menambah lagi bagian yang ketiga, jangan sumpah. Ini adalah satu peraturan yang tidak diambil daripada 10 hukum. Ini adalah hubungan antara pribadi manusia dengan manusia yang sering terjadi dan kadang-kadang diharuskan oleh pemerintah waktu di dalam upacara yang paling serius. Waktu seorang dipilih jadi presiden, dia tidak bisa begitu gampang naik ke jabatannya, naik ke tatanya, lalu menjadi pemimpin mengatur negara. Dia harus sumpah dulu. Begitu banyak hal di dalam pertikaian, perselisihan sulit diselesaikan karena tidak tahu siapa lebih jujur, siapa lebih sungguh-sungguh. Maka diputuskan perlunya satu sumpah untuk mengakhiri perdebatan, pertengkaran, perselisihan di dalam pengadilan tertinggi. Saudara-saudara, sumpah itu penting untuk pemerintah. Dan sumpah itu sangat lumrah oleh semua negara. Tapi Yesus berkata, segala sumpah jangan dilakukan. Apakah berarti Yesus sengaja melawan pemerintah-pemerintah? Yesus sengaja mentiadakan upacara yang paling penting dan serius di dalam semua kebudayaan dan negara? Tidak. Yesus bukan melecehkan. Yesus memimpin kita masuk ke dalam yang lebih serius. Dan ini yang dilupakan oleh manusia. Manusia menganggap berbicara dengan jujur tidak penting. Lebih penting sumpah yang berada di pengadilan. Yesus melihat terbalik. Semua peraturan pemerintah adalah tambahan. Karena sudah lupa yang asli itu apa. Sama seperti hubungan manusia dengan Tuhan. Tidak perlu Taurat. Perlu sungguh-sungguh setia dan mengasihi Dia. Tetapi setelah manusia tidak setia, manusia tidak mengasihi Tuhan, akibatnya manusia sudah berbuat dosa, baru perlu Taurat.
Bagi orang Yahudi Taurat itu paling penting. Bagi Paulus Taurat itu tambahan. It is not an absolute necessity from the beginning. It's not a rule set by our God. It is something added. Something come after. Something never become the original substance of the relationship between man and God. Dari permulaan tidak perlu Taurat. Yang perlu adalah kejujuran sejati, setia kepada Tuhan. Karena engkau memberontak, engkau merusak janji, maka sekarang baru Taurat menyaksikan dosa-dosamu. Mengapa orang Yahudi menganggap Taurat itu mutlak diperlukan? Karena mereka menganggap cara manusia lebih penting dari cara Allah. Maka Yesus Kristus itu Allah yang kembali menjadi manusia, turun ke dalam dunia melalui inkarnasi, mengkoreksi kebudayaan dunia. Saudara, lihatlah perjanjian baru sebagai sesuatu yang asli ditetapkan oleh Tuhan, yang mengembalikan kita kepada yang murni, yang kekal, yang melebihi perjanjian lama, yang membawa kita mengerti yang sesungguhnya dari hubungan manusia dengan Tuhan, yang melampaui perjanjian baru yang ditambah setelah manusia jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, di dalam cinta, di dalam nikah, kembali kepada aslinya bagaimana. Di dalam hubungan kepada orang lain, di dalam menghargai, menghormati jiwa orang lain, jangan menyentuh, jangan membunuh, kembali kepada original. Di dalam janji, di dalam bicara dengan kalimat-kalimat yang jujur, bukan melalui ikatan sumpah, tapi kembali kepada yang asli. Yang iya yaitu iya, yang tidak yaitu tidak. Banyak ngomong dari setan. Ini kalimat sangat menegur dan sangat menggugah, sangat mengupas, dan sangat membawa kita kembali kepada yang asli itu. To be a true man, to live a true life, to say the true truth, to think the true words. Ini adalah yang dituntut oleh Yesus Kristus. Saya kalau membicara tentang Matius 5, 6, 7, ini mungkin khotbah-khotbah saya terakhir selama saya melayani di dunia. Kita sudah selesai Ibrani, Roma, Yohanes, lalu buku yang lain, 1, 2, 3 Yohanes. Kita sudah selesai tentang Efesus, tentang Roma. Ini semua firman di dalam firman, surat di atas semua surat, adalah rencana Allah yang paling penting, inti paling pokok untuk mentegakkan gereja. Saya harap gereja ini yang dari permulaan sampai sekarang dengar khotbah terus, menyambung semua berita dan mengerti seluruhnya, bukan keping-keping, bukan fragmental, tetapi komprehensif. Saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam hari ini. Sekali lagi Yesus mengangkat isu. Kamu pernah mendengar orang kuno berkata kepadamu. Berarti dari jangan berzina, jangan membunuh, jangan sumpah, masih ada yang lain yang manusia mengetahui apakah menjadi unsur penting di dalam pembentukan masyarakat, di dalam pembentukan yang disebut komunitas. Komunitas perlu janji. Komunitas perlu janji yang adil. Komunitas perlu keadilan. Kalau tidak ada keadilan, tidak ada masyarakat, tidak ada society, tidak ada bangsa, tidak ada negara. Maka membentuk sesuatu persekutuan, membentuk satu masyarakat, membentuk satu komunitas, yang paling penting adalah unsur keadilan. Jika engkau melakukan saya seperti binatang,
saya melakukan engkau seperti Allah. Kita tidak pernah bisa membentuk masyarakat yang adil. Jika kita mau membentuk masyarakat yang adil, maka engkau terhadap saya harus sama rata dengan saya terhadap engkau. Kalau saya menghormati engkau dan engkau melecehkan saya, antar hubungan masyarakat kecil ini tidak beres. Saling menghargai itu unsur pertama komunitas. Saya berkata kali sudah banyak, tapi tidak tentu orang berapa yang ingat. If there is no understanding of the Trinity, there is no possibility to build up any community. Nah, ini kalimat hampir tidak ada di buku teologi yang mana. Saudara mesti menemukan apa keindahan, keaslian, dan kelebihan yang ada di dalam mimbar GRI khusus yang pusat yang tidak ada di dalam buku lain. Dan disitulah Tuhan memberkati gerakan reform Injil ini. If you don't understand Trinity, you're never able to build up a very fine, perfect, and wonderful community. Tidak mengerti Allah Tritunggal, tidak mungkin membangkitkan satu komunitas yang beres, yang baik, apalagi yang sempurna. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus saling menghargai dengan ekualitas. Tidak satu lebih tinggi dari yang lain, tidak satu lebih mulia dari yang lain, tidak satu lebih hina dari lain. Same glory, same power, same authority, same self-sufficiency, same self-immortality, same self-eternal. Sehingga Allah Bapa memiliki semua sifat ilahi di mana anak itu juga memiliki. Allah Anak mempunyai semua sifat ilahi di mana Roh Kudus juga sama. Antara ketiga ini sesuatu kerataan, kemuliaan, kekuasaan, esensi yang kekal. Bagi mereka tidak pernah menjadi bermusuhan satu lain. Dan mereka selamanya saling menghormati, saling appreciate, saling respect, saling mengasihi. Keindahan di dalam tiga pribadi yang masing-masing berbeda dengan lain, tapi mempunyai persamaan satu dengan lain, mengakibatkan keadilan yang tidak ada bandingnya. Itu sebab waktu manusia membentuk komunitas, waktu manusia mau bersatu di dalam satu masyarakat, manusia menemukan ketidakadilan mengganggu kita punya komunikasi. Ketidakadilan merusak kita punya relasi. Itu sebab harus ada keadilan menjadi unsur pertama bentuknya komunitas. Justice, righteousness is the most absolute basic necessity of building community and develop relationship. Saudara-saudara, tetapi yang disebut keadilan itu apa? Kalimat paling penting mengenai keadilan dikatakan oleh Tuhan, tetapi pertama kali keluar dari mulut manusia itu tercantum di dalam kitab Kejadian. Waktu Tuhan mau membasmikan Sodom Gomora, lalu dia berkata kepada Abraham. Abraham langsung memberikan satu tanggapan. Kalau ada orang benar di dalam, juga ada orang jahat di dalam. Masakan engkau sekaligus membunuh semua? Tidak benar kan? Membunuh orang benar sekaligus di tengah-tengah orang jahat semua mati. Itu tidak adil. Nah, ini konsep adil keluar. The first time, justice harus dilakukan oleh Allah tertinggi. Lalu
Abraham mengatakan satu kalimat yang sangat mengagumi aku. It is not done by a God of justice to put all together perish. Membunuh, membinasakan orang baik dan orang jahat, itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah yang adil. Kalimat itu aslinya adalah, apakah boleh Allah yang mengadili seluruh dunia tidak melaksanakan keadilan? Dengar sekali lagi. Is it possible for a God of justice to punish and to condemn the whole world without righteousness? Mungkinkah Allah yang adil melakukan keadilan yang tidak adil? Ini tidak mungkin terjadi. Kalau di dunia tidak adil karena manusia berdosa, Allah tidak mungkin tidak adil karena Allah itu adil. Allah tidak mungkin berdosa. Allah yang benar tidak mungkin melakukan ketidakadilan. Wah, ini kalimat paling besar bagi saya. In the world history, sebelum ada pengadilan apapun di dunia, sebelum ada hakim jaksa yang paling hebat di dalam zaman apapun, ada seorang namanya Abraham mengeluarkan satu kalimat. Mungkinkah bagi Tuhan Allah mengadili dunia secara sendiri tidak adil? Allah yang mengadili seluruh bumi harus adil adanya. Saya kalau utarakan kenapa saya percaya Alkitab firman Tuhan, banyak ayat-ayat yang sangat unik. Sayangnya banyak buku rohani baik Inggris, Belanda, Perancis, Jerman belum mengkupas ayat-ayat itu. Dan kadang-kadang muncul di dalam khotbah saya di atas mimbar ini, tapi banyak tua-tua majelis tidak sadar. Mereka kira, oh ini khotbah Stephen Tong, saya sudah ikut, sudah selesai. Kalau engkau tidak bisa menemukan uniknya di mana, bedanya di mana, yang menjadi hal yang merubah dan berlainan dengan semua buku teologi barat di dalam sejarah, di mana engkau belum mengerti GRI dan belum mengerti mengapa Tuhan memerintahkan dan tugasan Stephen Tong membuat satu gereja. Di dalam zaman seluruh gereja suram, banyak gereja gagal, mendadak dimunculkan GRII di Indonesia. GRII didirikan dengan konsep kira-kira 45 tahun yang lalu, baru jadi menjadi wujud 31 tahun yang lalu. Dan saat itu terjadi 3 gejala yang menakutkan. Pertama, banyak gereja mulai menjadi materialisme. Tuhan hadirkan GRII. Dan waktu itu banyak orang bilang tidak perlu, gereja sudah banyak, tidak perlu GRII. Apa pentingnya GRII? Saya juga tidak tahu. Saya cuma tahu digerakkan Tuhan mengabar Injil, tegakkan doktrin, mengajar Injil, tegakkan doktrin. Akhirnya gereja ini didirikan. Saya waktu itu pikir tidak lama saya mati. Tak sangka setelah 31 tahun sekarang saya masih ingatan cukup, masih suara cukup, masih bisa memberikan khotbah dengan teratur dan bertanggung jawab setiap kalimat, dengan setiap ayat ditafsirkan dengan sangat sehat. Saya tidak tahu saya bisa berapa lama di dunia, tapi saya tahu masih ada satu tugas yang paling besar yang belum kita selesaikan. Bikin universitas, bikin Christian Center yang mencakup semua aspek seni, budaya, kebudayaan, ilmiah, pendidikan, dan semua akan menuju kepada bagaimana memimpin seluruh zaman ini kembali kepada Kristus. Saudara-saudara, tugas yang Tuhan berikan kepada saya terlalu besar dan sama sekali tidak sanggup paut dengan ambisi saya. Karena saya kira manusia semua bisa mati dan semua itu sementara saja. Tetapi sebelum kita pergi ke tempat abadi, apa yang kita kerjakan ada sanggup paut dan rencana abadi dari Tuhan. Kalau ada, itu namanya ada maknanya. Kalau tidak ada, itu berarti tidak ada maknanya. Hidup kita menjadi bernilai
karena kita mencapai makna itu. Saudara-saudara, sekarang saya kembali membicarakan komunitas perlu keadilan. Keadilan itu perlu konotasi. Konotasi perlu ada satu tradisi yang memberikan definisi. Sehingga Yesus terpaksa harus keluarkan satu kalimat yang bagi saat itu menjadi satu keadaan yang eksak. Keadaan yang sangat penting untuk menegakkan komunitas. Kamu pernah mendengar ada kalimat orang kuno? Gigi mengganti gigi. Mata mengganti mata. Oh iya, saya pernah dengar ini. Kamu pernah dengar? Pernah. Kita semua tahu? Tahu. Di dalam masyarakat Yahudi semua tahu. Di dalam masyarakat orang-orang yang Arab, Syria, mereka juga tahu. Di tengah-tengah orang-orang Babylon, tengah orang Persia, mereka juga tahu. Karena ini adalah satu dalil yang turun-temurun sampai zaman Yesus. Lebih dulu 500 tahun daripada hukum Musa. Sudah dengar kalimat ini. About 500 years before Moses given law, 10 commandments by God, there is a very standard criteria, very absolute rule of righteousness and justice in komunitas. Dan konsep ini begitu kuno dan begitu penting, begitu jitu, begitu mutlak, telah mempengaruhi dan memimpin pemasyarakatan 1800 sampai 2000 tahun. Sehingga waktu Yesus mengatakan kalimat, semua tahu, oh ini kita tahu. Gigi mengganti gigi, mata mengganti mata. Ini namanya keadilan. Lalu ini salah ya? Kalau ini salah di mana? Kalau ini benar-benar di mana? Ini lebih kuno dari Musa loh. Kalau kita mau hormati Musa, apakah kita harus lebih menghormati dalil ini? Saudara-saudara, Musa kira-kira 1300 sampai 1500 tahun yang lalu. Tetapi kalimat dua ini, meskipun muncul di perjanjian lama, juga muncul di perjanjian baru. Muncul di perjanjian lama, di dalam hukum Musa ada muncul kalimat ini. Tapi tidak masuk 10 hukum. Muncul di perjanjian baru, ya di sini. Yesus sendiri mengucap dari mulutnya. Tetapi ini asalnya bukan hukum. Bukan 10 hukum. Bukan Taurat. Bukan 5 buku dari Musa. Ini lebih dulu 300 tahun sampai 5 tahun daripada Musa. Munculnya dua kalimat ini di satu batu yang warnanya hitam, yang diukir satu persatu huruf oleh orang-orang Babylon yang di Mesopotamia. Batu ini ditemukan abad 19, lalu disimpan baik-baik, sekarang ditaruh di Museum of Louvre di Prancis. Saya sendiri pergi melihat berapa kali. Tingginya kira-kira 210 cm batu ini. Panjang dari atas sampai bawah. Di atas ukir dua orang. Yang satu adalah Dewa Matahari. Yang satu adalah Raja Hammurabi. Lalu Dewa Matahari memberikan satu kitab pergi kepada yang menerima Raja Hammurabi. Raja dari Mesopotamia. Dan berkata, ajarkanlah kepada rakyatmu segala sesuatu harus adil. Lalu di dalam batu yang menulis kitab keadilan ini muncul dua kalimat ini. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Selain dua kalimat ini muncul lagi satu kalimat yang lain. Waktu jual beli tidak boleh pakai dua macam timbangan. The measurement must be only one. Never you commerce and you do business with a double standard. Saudara-saudara, itu 4000 tahun yang lalu loh. Ada perintah, ada prinsip
ada dalil seperti ini bikin kaget seluruh dunia. Sekarang masih banyak orang di dalam pembukuan, satu untuk pemerintah, satu untuk istri. Untungnya kalau 300 juta, tulis sama pemerintah 100 juta. Pembukuannya double. Ini dilawan oleh Hammurabi. 4.000 tahun yang lalu sudah mengerti jangan tidak adil, jangan menipu, jangan double standard, jangan dua pembukuan. Sekarang manusia ngerti, manusia begitu bodoh, mesti 6 tahun baru lulus SD, tapi sudah 4.000 tahun belum mengerti apa itu keadilan. Cilakalah manusia. Sehingga pada waktu Yesus datang ke dunia, dia harus mengajar kita melalui pengadilan yang kau sudah ngerti. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu tidak cukup. Sekarang saya memberikan pengertian kepada engkau. Lakukanlah bukan secara setimpal, lakukanlah lebih mengasihi dari musuhmu melakukan dirimu dengan tantangan. Never oppose your enemy. Never do the same to them, but you should surpass this. They are not good to you, you should good to them. They hate you, you should love them. Wah, ini sebenarnya adalah ajaran yang lebih tinggi dari siapapun. Di dalam semua kebudayaan, semua agama, semua filsafat, semua pemikir, dan semua pujangga yang terbesar. Makanya ini menggerakkan Gandhi. Dan ini menjadikan firman itu abadi. Saudara-saudara, saya percaya waktu baca ayat ini sebelum dengar khotbah, you dah sangka khotbahnya akan ke situ. You cuma pikir sudah baca ya sudah selesai. Saya sendiri baca kitab suci mungkin lebih 80 kali. Dari depan sampai belakang. Saya siang malam merenungkan firman Tuhan. Supaya khotbah saya dah habis-habis. Saudara, kita teruskan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dua kalimat ini sejajar dan muncul di dalam bahasa kuno Mesopotamia, diukir di atas batu yang panjangnya 2 meter, yaitu batu Hammurabi. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Kalau saudara mau menemukan rekor, catatan yang paling penting tentang kebudayaan manusia, 2 batu yang penting. Satu, Stone of Hammurabi di Perancis. Satu, Stone of Rosetta di Inggris. Hammurabi Stone ditemukan di Mesopotamia. Rosetta Stone ditemukan di Mesir. Sekarang masing-masing di Museum Louvre di Perancis dan Museum British di dalam London. Dua-dua saya sudah pergi lihat. Dan di dalamnya mencatat paling kuno, ribuan tahun yang lalu, bahwa manusia harus adil. Di dalam bersahabat, di dalam bermasyarakat, bahkan di dalam perdagangan. Adil. Karena kalau matamu dihantam orang rusak, orang itu harus dihantam kembali supaya juga rusak. Ini namanya adil. Maka dari primitif, dari zaman 4.000 tahun yang lalu, konsep adil itu apa? Sama-sama ruginya rata, itu nama adil. Sama-sama hidupnya disiksa, itu namanya adil. Kalau kau pukul saya, gigi saya putus 3, saya pukul engkau cuma putus 1, harus pukul lagi. Sampai sama-sama 3, baru namanya adil. Nah, ini adalah satu tuntutan yang paling dasar dari segala bangsa, segala suku. Sampai hari ini keadilan sebagai konsep demikian ada di Papua. Kira-kira 4,5 tahun yang lalu saya pergi ke Kuanti Lama. Saya mengadakan KKR, Kapin, maka hari itu yang datang cuma 1.500. Saya heran sekali. Biasanya 4.000 sampai 8.000. Kenapa ini cuma sedikit? Saya telusuri.
Kenapa hari ini sedikit? Ada seorang polisi di tengah-tengah pendengar. Hari ini terjadi peperangan. Maka banyak orang pergi ikut perang atau nonton perang. Sehingga mereka tidak bisa datang. Lalu saya tanya, di mana perang? Lewat di sini kira-kira sampai 5 kilometer. Jadi saya sudah tiba di tempat dekat perang. Lalu hari itu saya bilang, kalau begini saya hari ini tidak khotbah. Itu kapin satu-satunya saya absen. Karena apa? Saya mau pergi ke tempat perang, membuat damai di tengah-tengah mereka. Oh jangan, pasti pentong bahaya. Kalau engkau sampai di situ, di tengah-tengah, sebelah sini kira kamu membiak situ, sebelah situ mengira kamu membiak sini. Mereka melepaskan panah, engkau mati di situ. Saya bilang tidak peduli mati dan mati. Saya mau pergi, lalu saya mendamaikan kedua suku itu. Polisi itu sangat susah. Saya bilang, bawa mobilmu, saya ikut kamu pergi. Kamu tahu tempatnya? Tahu. Mereka sedang perang, saya takut. Saya bilang pergi. Saya ikut kamu secara mobil. Kamu ikut saya secara mental. Mari kita pergi. Lalu saya serahkan Kokhan. Kamu yang khotbah di sini. Kokhan 140 kota. Satu-satunya kota bukan saya yang khotbah, Kokhan yang khotbah, yaitu Kuanti Lama. Sesudah itu kita pergi dengan mobil. Makin dekat makin gelap. Sudah mulai malam. Gelap sekali. Di tengah-tengah gelap lebih bahaya. Mereka tidak tahu yang datang ini siapa. Meskipun mereka tahu ini mobil polisi. Tapi ada orang yang pakai jas. Ini seorang pendeta. Dia mau apa ke sini? Kalau mereka melepaskan panah, saya mati. Tapi waktu mobil makin dekat, mereka makin mundur. Mereka makin mundur. Saya turun. Lalu saya minta dua pihak bisa kumpul. Tak mau kumpul. Nah, saya tidak mungkin berada di dua pihak. Saya hanya berada di satu pihak. Bahaya sekali. Tapi tidak terjadi apa-apa. Karena mereka tidak berani membunuh pendeta. Dan dari pusat sudah ada suara bela baik-baik pendeta Stephen Tong. Jangan sampai dia bahaya. Karena kami mengetahui sedang terjadi peperangan antara suku ini dengan suku itu. Dan waktu saya bertemu dengan orang-orang yang menjadi pemimpin kepala suku, mereka berkata, besok saja. Kalau Pak Tong kumpulkan dua suku, kepalanya, pemimpinnya, bicara sama mereka, kita selesaikan besok. Dan hari itu sudah terlalu gelap, semua pulang. Saya juga pulang hotel tidur. Hari keesok saya pergi ke daerah itu dengan mobilnya polisi. Sampai di itu kantor bupati, keluarkan tayangannya. Sekarang keluarkan tayangannya. Di sebelah atas kiri sana, itu bupati di pinggir saya. Saya minta dia lutut, lalu saya tumpang kepala dia. Saya berdoa supaya Tuhan kasih dia bijaksana, cinta kasih, keadilan, dan boleh menyelesaikan. Lalu saya undang dua suku, semua masuk keliling di kursi yang persegi itu. Kira-kira 200 orang. Lalu ada 80 orang bawa senjata. Saya bilang senjata dikeluarkan. Mereka keluarkan taruh di luar. Mereka ketemu di situ. Lalu saya bicara bagaimana menyelesaikan perselisihan. Bagaimana bisa mendamaikan peperangan. Mereka bilang, kita ada dalil sendiri. Kita tidak bisa berhenti perang. Saya tanya, kamu Kristen? Kristen. Kristen harus berdamai, tahu tidak? Tahu sih tahu, tapi belum adil. Saya tanya, apa artinya adil? Dia memakai dalil ini. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Karena suku kami sudah dibunuh 25 orang. Sekarang kami membalas dendam, cuma membunuh 17 orang. Masih ada 8 orang mereka belum mati. Tidak mungkin kita damai. Kecuali 8 lagi sudah bunuh habis sama-sama 25. Baru kita bicara tentang damai.
Waduh, saya tahu susah merubah konsep orang yang sudah kaku. Susah bawa mereka kembali kepada cinta kasih Tuhan kalau mereka belum melunaskan apa yang mereka anggap itu adil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya mengetahui pada saat itu. Lalu saya khotbah membicarakan tentang kita semua musuh Tuhan. Lalu kita membunuh Yesus Kristus. Apakah Tuhan membunuh kita untuk adil? Tidak. Tuhan justru sengaja membiarkan Yesus dibunuh oleh kita dan dia tidak lawan untuk mengampuni dosa kita. Itu namanya cara pendamaian paling baik dari Tuhan. Engkau musuh saya kirim anak saya dibunuh oleh kamu, lalu damailah sama saya. Kita mau belajar firman Tuhan terlalu sulit. Cara Tuhan terlalu tinggi. Tetapi ajaib daripada anugerah Tuhan terlalu besar. Dia akan merubah kita untuk menjadi orang yang mengerti apa itu kasih, apa itu perdamaian. Pada waktu saya bicara sampai situ, saya ditarik bajunya. Pak Tong, cepat berhenti. Kapal terbang sudah mau pulang ke Jakarta, tidak ada waktu lagi. Saya selesai jabat tangan dengan bupati, awe-awe sama mereka. Saya dibawa mobil seperti mobil gila, lari ke airport, dan saya pulang ke Jakarta. Saudara, inilah kalimatnya sekarang saya berkhotbah mengenai ini. Kamu pernah mendengar orang kuno berkata, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi aku berkata kepadamu. Waktu Yesus mengulangi kalimat yang sama, sebelum dia bicara jangan berzina, jangan membunuh. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Jangan sumpah. Aku berkata kepadamu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dia mengatakan, aku berkata kepadamu. Di sini ajaran baru. Bukan karena hukum. Karena itu gigi ganti gigi. Itu bukan dari hukumnya Musa. Jadi konsep dunia yang salah pun harus dikoreksi. Karena Christ is coming this world to give up the newest, the totally unknown teaching of kingdom of heaven. Ajaran dari kerajaan Allah yang tidak pernah dimengetahui oleh manusia. Ajaran yang tidak pernah dimengerti bagaimana seharusnya mentafsirkan hukum. Sekarang diberikan secara segar. Segala tidak pernah diketahui orang lain. Dan kalimat Yesus sendiri. Lalu di sini Yesus mengatakan, Yesus sudah dengarkan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Saya sekarang kata, jangan melawan yang menantang engkau. Jangan engkau memberontak, menantang musuhmu. Wah, jadi bagaimana? Berarti terhadap musuh mesti bagaimana sih? Yesus mengatakan 5 hal. Saya kaget loh. Tadi pagi saya bangun pagi sekali merenungkan kembali. Minta Tuhan kasih bijaksana saya boleh mengerti bagian ini. Lalu saya boleh mengajar engkau dengan baik. Saudara-saudara, jikalau ada orang tampar pipimu di kanan, kasihlah pipimu yang kiri. Waduh, siapa mau? Tuhan jangan begitu dong. Itu bikin kita seperti budak, nggak ngerti membalas. Menjadi orang yang tidak berani berontak kepada orang yang kurang ajar. Ini ajaran apa Yesus? Engkau mengajar saya kalau ditampar sebelah kanan. Silakan lagi, ini belum kan? Orang gila ya. Orang gendeng ya. Orang tidak malu ya. Orang tanpa hormat. Saudara, di seluruh badan kita, tempat paling hormat adalah pipi kanan. The right cheek. Orang tampar engkau, tampar ke muka, di muka tampar, you punya pipi kanan. Ini paling menghina. Lalu engkau bilang, masih ada sebelah, ayo sini supaya seimbang merahnya sama. Tolong pukul lagi. Kamu orang gila ya? Apa Yesus mengajar orang menjadi gila? Yesus mengajar orang menjadi budak. Yesus mengajar orang menjadi tidak tahu keadilan. Saudara-saudara, kita melihat di dunia banyak permusuhan. Amerika, Rusia. Sekarang
Amerika, Tiongkok, India, Tiongkok, Korea Selatan, Tiongkok, Filipina, Tiongkok, Malaysia, Tiongkok. Sekarang dunia berapa tegang, you tahu tidak? Kalau semua tidak bisa tahan nafsu perang, di dalam 3 hari seluruh dunia hancur. Saudara tahu tidak? Sekarang yang dianggap kawan, sahabat, sekutu yang paling baik, sekarang sudah semua berpaling muka menjadi musuh. Dulu orang Amerika diusir dari Vietnam karena di situ ada satu pelabuhan militer yang paling besar, dan saya percaya itu terbaik di seluruh muka bumi. Betonnya itu meteran, supaya kalau patah terbang pembom yang paling berat lewat situ dah getar. Tidak pernah ada kapal terbang yang lebih kuat dari tempat yang di Vietnam Selatan. Itu dulu dibikin oleh Amerika untuk melawan Vietnam Utara, melawan komunisme. Tapi akhirnya orang Amerika diusir. Vietnam yang menang. Di dalam sejarah Amerika sampai sekarang tahun 1774 sampai sekarang 2020. Di dalam kira-kira 250 tahun. Amerika tidak pernah perang kalah kecuali satu kali. Kalah sama Vietnam. Amerika begitu besar, negara begitu maju, senjata begitu mutakhir, bomnya begitu menakutkan dan jahat. Vietcong itu kecil, uang dah cukup, senjata dah cukup, tapi Vietcong menang. Karena apa? Alasan perang lebih kuat orang Vietcong. Kami menjaga negara kami, kamu adalah penjajah, usir. Amerika diusir. Akhirnya menyesal. Kenapa bikin lapangan terbang yang paling mahal di dunia, yang paling kuat di dalam seluruh bumi, sekarang tinggalkan, dimiliki oleh Vietnam. Vietnam enak aja, tak usah bikin lapangan kapal terbang. Dapat beton yang paling besar, runway yang paling panjang, itu tempat yang paling bagus. Karena di sekitar itu pelindung-pelindung pulau-pulau, sangat menakutkan. Amerika pernah mempunyai 2 lapangan kapal terbang terbesar. Satu di sebelah kanan namanya Subic. Satu di sebelah kiri namanya Danang. Ini 2 tempat bikin kapal Indo-Amerika mundar-mandir. Semua yang mau lewat situ bisa ditembak, bisa tenggelam, bisa hancur semua. Sudah lama, tapi 2 kembali. Duterte, usir kamu. Orang Filipina tidak usah Amerika. Amerika diusir. Dan pemerintah Vietnam mengatakan, Amerika pergi. Kamu penjajah, kami tidak perlu. Sesudah 2 pergi, mereka tidak sangka Tiongkok masuk. Tiongkok masuk menjajah 7 pulau kecil. Lalu yang 1000 meter, pulaunya kecil. Lebih kecil daripada gereja ini. Ini 3000 meter lebih. 1000 meter saja mereka pakai kapal dari selat Tiongkok turun 2000 kilometer sampai di situ pasir ribuan ton dimasukkan, reklamasi menjadi pulau yang sekarang buat ratus ribu meter square, 10.000 itu 1 hektar. Mereka sudah bikin itu pulau lebih besar daripada Monas. Lalu kapal terbang datang, bikin bangunan, bikin militer, bikin meriam, bikin kapal terbang, runway yang 3 kilometer. Sekarang sesudah Tiongkok datang, wah Duterte mulai menyesal. Vietnam mulai menyesal, kenapa usir Amerika? Amerika tidak senang sama komunisme. Selain itu tidak ada niat lain kok. Amerika tidak perlu menjajah kita karena negaranya sudah besar. Maka sekarang Duterte undang Amerika kembali ke Subic. Lalu Vietnam undang lagi Amerika kembali ke Danang. Tiongkok mulai khawatir kalau ke situ bahaya. Tapi Tiongkok mengambil keputusan menambah budget militer sehingga begitu banyak kapal terbang disiapkan rudal nuklir untuk melawan Amerika. Dunia mulai gawat. Ketidakadilan kalau sudah dijalankan, peperangan itu muncul.
Ketidakadilan kalau dilaksanakan, manusia mulai benci satu dengan lain. Engkau pernah mendengar orang kuno berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun demikian, Saudara Yesus bilang, jangan seperti orang kuno, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu Yesus memberikan 5 kalimat yang sangat-sangat tidak masuk akal. Mungkin bagian ini perlu 3 minggu. Kalau ada orang tampar pipimu di kanan, berilah kabar dia pipi yang kiri. Ini pertama. Kedua, kalau ada orang mengadu engkau, akhirnya merampas bajumu di luar, berilah juga baju di dalam. Waduh, lebih tidak masuk akal. Tuhan, lu mau apa? Mau saya jadi orang Kristen bodohnya seperti ini? Ketiga, kalau orang paksa engkau jalan 1 mil, engkau jalan 2 mil. Jangan cuma 1. Jangan berhenti melebihi itu. Aduh, jalan 1 mil itu capek, dipaksa oleh orang. Engkau bilang suruh saya jalan 2 mil. Nggak mau. Saya nggak mungkin. Saya nggak bisa mengikuti. Nggak bisa taat kepada engkau, Yesus. Maaf, ajaranmu terlalu susah. Keempat, orang kalau minta kamu, kasih dia. Kelima, kalau engkau diminta pinjaman, jangan tolak. Waduh, saya dari kecil ya lihat bagian ini, tidak senang, tidak setuju. Ini sulit dijalankan, tidak masuk akal Tuhan. Ini ajaran membuat kita jadi budak. Ajaran bikin kita menjadi lemah. Ajaran orang Kristen menjadi orang yang tidak beridentitas dan tidak mempunyai kemungkinan untuk membalas mereka yang kurang ajar sama kita. Mengapa mesti mengajar seperti ini? Saya tidak mengerti. Lalu saya tunda. Jarang khotbah ini. Sama seperti kamu adalah garam dunia. Saya tunda 63 tahun baru khotbah di sini. Mengenai dipukul panan, jangan engkau balas, tapi kasih yang kiri. Saya juga jarang khotbah. Saya pernah tanya jawab, tapi tidak khotbah bagian ini. Tapi saudara, mari kita dengan sabar, tekun, dan dengan setia menunggu jawaban yang baik. Sekarang saya cuma kasih satu kunci 5 hal ini. Pertama, ditampar, kasih yang lain. Minta baju, kasih baju dalam. Suruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kalau orang minta, jangan tolak. Kalau engkau diminta pinjamkan uang, engkau jangan suruh dia pergi. Lalu saya tanya, ini apa sih? Tuhan, apa artinya? Saya harus begitu pasif, begitu nurut, dan begitu melayani musuhku. Karena kalimat pertama, kalau engkau dimusuhi, jangan menantang dia. Jadi Tuhan mau apa? Tuhan mau kita pikir, itu musuh perlu dicintai, bukan perlu dimusuhi. Nah, saya mulai sadar, berarti dikuncinya di sini. What people need, are you serving? What they are, can you help? What is the purpose you are living in this world? Kenapa engkau hidup di dunia? Apa fungsinya engkau berada di dunia? Untuk menolong orang lain? Yang perlu ditolong bukan kawanmu yang kaya. Yang perlu ditolong orang yang perlu pinjam uang. Yang perlu ditolong orang yang marah-marah, yang kurang ajar. Orang yang rohaninya baik tidak perlu engkau tolong. Engkau menolong orang anggota GRI yang baik, yang jiwanya, rohaninya matang. Tidak perlu. Dunia memerlukan orang seperti engkau dan saya, yang bisa membantu mereka yang kurang ajar, yang suka memukul orang. Jadi kalau di dunia ada semacam orang suka marah-marah, jangan engkau menegur, membunuh, dan melawan dia. Berdoa, menolong, dan merubah dia sehingga dia berhenti marah-marah. Wah, ini terlalu tuntutan tinggi. Tuhan, how can I do it? Dia pukul saya, suruh saya cinta sama dia. Omong kosong, enggak. Saya tidak mau taat engkau. Tuhan mengatakan,
yang dengar firman-Ku tidak menjalankan, tidak layak mengikuti Aku. Wah, citaka. Jadi bagaimana? Saya minta saudara perhatikan 5 hal ini. Pertama-tama, tampar engkau. Kedua, merebut pakaianmu. Ketiga, paksa engkau jalan. Sampai keempat, berubah, minta-minta sama kamu. Ternyata orang itu bukan orang diktator. Bukan orang yang sangat jahat. Orang itu pengemis. Sampai hal keempat menjadi minta-minta sama kamu. Minta apa? Minta tolong, minta bantu. Kelima, dia minta pinjam uang. Jadi orang itu orang miskin. Orang itu adalah orang yang sangat-sangat seperti pengemis. Maka janganlah anggap dia terlalu keras, kalau kurang ajar engkau lawan dia. Jangan. Anggaplah dia seorang pengemis yang sedang miskin, perlu engkau. Karena dia marah-marah sebab dia mengemis. Dia marah-marah karena dia miskin. Dia mesti marah karena sifatnya memang jelek. Saudara-saudara, saya lihat ya, orang seperti Hitler. Apakah dia besar? Apakah dia agung? Tidak. Dia orang gila. Dia orang ambisi kedudukan. Dia orang menginginkan diktatorship untuk menguasai seluruh tentara. Maka dia akhirnya melakukan segala hal yang tindakannya salah. Because he has a mentality of a very weak, very wicked, very evil character. Maka dia tidak bisa tenang kalau tidak memerintah orang lain. Saudara-saudara, ingat kalimat di bawah ini. Anjing kalau gonggong engkau bukan karena dia terlalu galak, tetapi karena dia takut keberadaanmu. Engkau di situ dia takut. Dia takut you mengancam dia. Maka paling baik bikin kamu lari supaya dia tak usah lihat kamu. When a dog is very fiercely barking on you, it only means he is in fear. Dia sedang takut. Maka dia wow wow wow. Karena dia takut sama kamu. Dan anjing seperti ini perlu dibunuh. Perlu ditenangkan. Bukan, perlu diobati sampai dia tidak takut. Nah, cara Yesus menanggapi musuh begini. Semua orang yang sekarang cinta Tuhan dulu musuh Yesus, termasuk saya. Tuhan tidak bunuh saya, Tuhan menaklukkan saya dengan cinta kasih. Dan Tuhan sekarang tanya, can you a Christian follow me to do this? Can you have the great mind of changing your enemy and make them tame, make them obedient, change their life, because they are a beggar. They are faithful, ambitious leader. They are a very poor people, need your help, but giving your hand. Saudara-saudara, 5 hal ini berubah loh. Pertama-tama mentampar engkau. Kedua, merebut pakaianmu. Karena apa? Mungkin dia terlalu dingin. Dia perlu. Ketiga, paksa engkau jalan. Nanti saya akan penjelasan. Ini karena dia perlu teman. Dan suruh engkau jalan dengan dia. Dia perlu bantuan. Suruh engkau angkat barangnya. Ini semua dia perlu. Dia ambisi, perlu ambisi. Maka dia mesti pukul orang. Ada orang itu kalau tidak pukul orang, dia bisa sakit. Saya waktu muda di gang. Pinggir rumah saya kira-kira 150 meter. Ada satu orang yang selalu jual amplifier. Saya sering datang ke situ. Tapi dia punya satu keponaan. Kalau kumat pukul orang. Saya tidak tahu. Saya om ada ya, saya mau beli barangnya. Piak, saya dipukul. Wah, saya marah sekali. Saya mau pukul dia. Mama bilang, jangan. Dia memang sedikit gendeng. Ya sudah. Lu berkelahi sama orang gendeng, engkau juga gendeng kan. Tapi saya dipukul sakit loh. Nah itu mulai saya lihat. Kenapa orang suka pukul kamu? Karena dia sakit. Karena dia kalau tidak pukul, dia tidak bisa hidup. Kalau dia tidak mengganggu orang lain, dia tidak bisa tenang. Ya orang demikian lebih perlu dikasihani. Lebih perlu dicintai daripada dihukum. Wah, saya mulai belajar dari itu. Sehingga waktu mau mengerti bagian ini sulit sekali. Siapapun baca ini pasti tidak setuju. Pasti lewat lalu baca yang lain.
Tuhan, kenapa saya luka khotbah kayak gini? Kenapa engkau suruh saya mesti kasih pipi yang kiri? Kenapa engkau suruh saya baju sudah ambil kasih yang lain? Kenapa saya sudah paksa 1 mil saya mesti jalan 2 mil? Kenapa dia datang lagi minta saya mesti kasih? Dia mau pinjam saya tidak boleh tolak. Kenapa sih? Tuhan bilang artinya lebih dalam dari apa yang kau ngerti. Nah saudara-saudara, Yesus berkata, kau dengar kan? Gigi ganti gigi. Kau dengar kan? Mata ganti mata. Saya berkata kepadamu, cintailah musuhmu. Waduh, ini ajaran. Justru ini ajaran yang begitu sulit. Maka Gandhi akhirnya takluk kepada Kristus. Gandhi mungkin adalah orang satu-satunya yang mengerti bagian ini lebih dari engkau dan saya. Akhirnya Inggris punya meriam besar, mempunyai kapal terbang banyak. Akhirnya tidak bisa. Inggris harus mundur. India merdeka. Bukan India mempunyai meriam lebih besar. Bukan karena India mempunyai kapal terbang lebih banyak bom. Tapi karena Gandhi baca ini dan dia mengatakan, I will never against you with force. Saya tidak melawan Inggris dengan senjata. Saya hanya diam. Terima semua siksaan. Dan saya akhirnya tidak melawan. Saya tidak makan. Saya puasa. Di Downing Street nomor 10. Tempat pemukiman daripada Perdana Menteri Inggris. Paling takut kalau Gandhi puasa. Gandhi kalau puasa bukan mendirikan jasa. Puasanya Gandhi adalah mengatakan, saya tidak melawan engkau. Engkau keras sama saya terima. Engkau menganiaya saya diam. Engkau pakai bom, saya tidak melawan. Ini ajaran dari Yesus yang dijalankan Gandhi. Akhirnya orang Inggris mau bom, orang dah lawan kok. Mau pakai apa perang, orang Gandhi puasa kok. Akhirnya oke, rundingan. Sudah hampir mati puasa sampai sudah lapar mau mati rundingan. Satu persatu. Gandhi ngomong dengan pelan karena tidak kuat. Sudah ngomong oke. Akhirnya yang menang bukan yang ada bom. Yang tidak ada kekuatan apapun. Waktu Gandhi dibunuh oleh seorang asasinator. Seluruh dunia sedih. Dunia kehilangan seorang pahlawan yang betul-betul menjalankan perintah dan pengajaran dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya kira saya tidak layak berkhotbah bagian ini. Karena terlalu agung. Tapi saya berusaha seumur hidup menjadi orang yang tidak sembarangan pakai kekerasan. Selama 31 tahun, saya tidak pernah pakai kekerasan satu kali untuk hamba Tuhan lain di bawah saya. Saya selama 31 tahun tidak pernah pakai sesuatu kebencian menangani permusuhan kepada saya. Saya difitnah, saya diberontak, saya dilawan di dalam negeri, di luar negeri. Dimaki, dicaci, ditulis segala sesuatu yang marah-marah saya di internet. Sudah bisa lihat. Lalu terus mengfitnah saya. Saya biarin aja. Karena apa? Fitnah dia tidak bikin saya lebih kurus. Fitnah dia tidak menjadikan saya tidak diberkati Tuhan. Maka setelah fitnah saya pelayanan makin besar. Sampai Kapin saja 140 kota yang dengar itu 650.000 orang Indonesia. Di mana ada kesempatan seorang pendeta khotbah sama 650.000. Pendengar saya di sini cuma 2.000 lebih. Tapi Tuhan buka jalan. Setelah dari fitnah serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan minggu depan arti dari 5 hal ini. Apa artinya ditampar? Apa artinya direbut? Dirampok pakaianmu? Apa artinya dipaksa jalan 1 mil? Apa artinya waktu dia minta-minta kasih sama dia? Apa artinya waktu dia minta pinjaman jangan tolak? Kita akan memberikan tafsiran minggu depan. Mari kita masuk di dalam doa. Semua tunduk kepala. Dan saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa untuk menyambut
khotbah yang sudah kita terima. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepada kami Kristus Yesus yang telah memberikan kepada kami teladan cinta kasih yang sejati. Kami mohon ya Tuhan, kami tidak diikat oleh dendam dan kebencian, melainkan kami boleh mengatasi konsep keadilan yang selama ini secara turun-temurun diajarkan, dan kami boleh mempelajari konsep keadilan Kristus yang bagaimana kami hidup di dalam cinta kasih dan memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.